Halo, kembali lagi dengan Kate di sini. Sekarang kita akan belajar lagi dari seseorang yang kalian sudah lihat di judul videonya. Itu kita akan belajar dari Bang Nathan, Mas Nathan atau Kak Nathan atau siapapun lah kalian panggilnya. Nah, sekarang kita akan belajar dari dia, dan jangan lupa kalian bisa mendapatkan Galena Gamma. Di situ ada Beta, yang semuanya ready ya. Di situ ada Delta ini. Delta, Gamma, Beta, Alpha di sini juga, itu semuanya ready. Kalian bisa pesan di nomor WhatsApp di bawah. Sekarang kita akan langsung saja melihat Bang Nathan kali ya. Coba kita Nathan fingerstyle. Kita akan lihat yang kita coba lihat ini ya. Yang mana nih? Kalau nggak salah kata itu lihat yang Anji ya, Anji. Nah, yang menunggu kamu ini. Nah, jadi kita akan belajar dari Bang Nathan, lagunya dari lagu Anji menunggu kamu. Kita akan lihat aja. The 10th birthday of Iklan dulu ya. Kita nanti lihat tapi di skip dulu untuk kali ini. Oke, seperti biasa kita akan melihat di link description-nya ada apa. Nggak ada, cuman IG, terus line, bisa hubungin line-nya. Mungkin ini line official ya. Line official Instagram juga, Nathan Gaya Jari. Oh, Nathan Gaya Jari. Katanya kira Jayagiri, bukan ya. Nah, sedikit info ya, kalau misalnya kita lihat channelnya Bang Nathan ini, dia itu bisa dikatakan tidak seaktif yang dulu. Jadi mungkin sekali upload ya bisa 3 bulannya, rentangnya 3 bulan. Terus ada yang 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Jadi 7 bulan yang lalu. Terus di sini juga 7 bulan, 9 bulan. Jadi nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang berkala ya. Misalkan seperti ya contohnya KTU misalkan seminggu 3 kali upload. Terus ini ya pokoknya jarang banget lah, bisa dikatakan sudah jarang sekali untuk upload. Nah, mungkin ada kesibukan yang lain Bang Nathan ingin apa sih namanya, ingin tekunin, jadi dia nggak aktif lagi di per-YouTubean. Oke, nah sekarang kita akan langsung saja ke Anji menunggu kamu dari Nathan fingerstyle cover. Oke, kita akan play, mungkin KTO full screen. Oke, jadi kita akan melihat yang Bang Nathan ini dipakai itu kapo di fret yang ke 5 ya. Jadi kita akan coba dia itu aneh nggak sih sistemannya atau si tunernya dimacemin nggak. Ke 5 ya. Tadi itu dia pakai G. Oke, kayaknya udah mirip ya. Jadi dia itu sebenarnya main di C. Tapi dia mau variasi pakai kapo di fret yang kelima, ambil chordnya bentuk G ya. Jadi ini dia. Nah. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi yang kita bisa lihat di intronya. Oke, nah yang kita bisa belajar Bang Nathan dari intronya yaitu pada saat kita bisa belajar dari penempatan kaponya dulu ya. Jadi dia itu pakai kapo di fret yang kelima, tujuannya itu mengambil suara variasi di sini. Jadi kalau kita main di sini akan berbeda dengan ini tadi KTO ngambilnya sol ya. Tuh, jadi kalau ini kayak lebih cempreng. Tapi kalau kita ambil yang senar 5 fret yang ke-8, dia itu jadi lebih kalem jatuhnya. Ya kan, nggak secempreng yang senar 1. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau variasi di lagu, nada dasarnya tetap sama nih, tetap juga di C. Kalian bisa pakai kapo di fret yang kelima, terus kalian main deh gitu. Main G gitu misalkan seperti itu.
Oke, jadi itu yang pertama, penempatan kapo ya. Nah, terus yang kedua, nah di sini kita lihat ada jempol main ya. Nah, jadi jempol itu fungsinya sebenarnya kalau katanya jujur lebih enak yang pakai jari di sini sih. Ini sama aja, tapi enaknya aja. Jadi ini mungkin American style, katanya juga nggak terlalu jelas. Jadi kita nekannya itu pakai jempol kayak gini. Kayaknya tenaganya nggak terlalu besar, cuman kalau nggak biasa jadi kayak pegel aja gitu, kagok istilahnya ya. Cuman kalau untuk lebih leluasa si 4 jari ini jadi lebih enak. Jadi kalau kita nekan bass di sini pakai jempol, kita bisa masih pakai kelingking kita. Nah, kalau misalnya kita korbanin salah satu, kita cuman available-nya 3 jari aja. Nah, gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, jadi dia itu kuncinya G, E minor, D. Nah, Bang Nathan itu dia pakai D-nya yang di sini. Ini sebenarnya C, terus dimajuin do fret, jadi D juga, D. Nah, di sini ya. Ini di D juga, cuman ya bukan bahasa. Nama chord aslinya ada, cuman kita sebut aja D variasi. Nah, nanti kalian bisa lihat Bang Nathan ini pakai D variasi sama D biasa. Kita lihat ya. Dia ke C, B minor, terus dia ke D. Ini D ya. Ini D juga. Nah, jadi pada saat dia menggunakan di sini, di mana? Oh, di sini. Nah, jadi dia ambil bass D, terus ambil yang di sini C, nada C-nya. Nah, kalau misalnya kita nada bassnya D di sini, kita bisa ngambil C rendahnya ya, mau kemana? Jadi dia ke sini, gitu. Jadi tergantung sikon dan juga tergantung nada yang dibunyikan. Kalau misalnya kita mau D di sini, kenapa? Kalau kita mau D di sini, kenapa? Jangan cuma asal keren, tapi ada tujuannya. Oke, itu pelajaran kedua ya. Lanjut. Urutan chordnya masih sama berdasarkan lagu aslinya. Masih G, Leon F Fes, E minor, C, B minor, A minor, D, G, C. Oke, dia lagi ya. Ini diulang lagi baitnya. Nah, yang kita bisa belajar dari Bang Nathan di bagian bait itu, sebenarnya tekniknya kalau bisa dikatakan dia cuma pakai petikan flat sama sekali, nggak ada bumbu-bumbu macam-macam ya, karena memang dia ingin menonjolkan si liriknya, makanya dia tampilin si liriknya supaya kita bisa makin meresapi lagunya itu, istilahnya diiringi fingerstyle sama Bang Nathan. Enak banget gitu, jadi nggak usah perlu kalian cover misalkan pingin tampil beda, misalkan tampilnya banting gitar, itu nggak perlu. Kalian tinggal tunjukkan kalian menghayati si lagu itu gimana dengan petikan yang ditunjukkan oleh Bang Nathan. Sebenarnya sama sekali tidak ada teknik yang aneh, cuman petikan aja. Lanjut ya ke ref. Jadi di refnya ya kalau kita lihat, dia itu kalau dari bait ke ref, bedanya itu dia kekuatan buat metiknya itu beda. Kalau kalian denger baik-baik, ini masih agak santai. Pada saat ref, dia itu naikin power petikannya. Jadi sehingga pada saat metik kedengaran lebih naik gitu suasananya. Sama ditambahin genjrengan ya. Kita langsung loncat ke refnya. Nah, tadi Bang Nathan itu dia ambil di sini, bassnya di sini ya. Nah, jadi dia ambil bassnya di sini kenapa? Karena pada saat kalau kita bassnya di sini juga bisa. Cuman jadi kedengaran kurang kalem sama kurang syahdu aja. Tapi ambil di sini bisa, sama-sama bass G. Tapi dia ambil di sini.
sorry. Nah gitu ya. Jadi dia mempertahankan si kalemnya, si bass di G-nya. Oke, lanjut. Nah tadi juga si E-nya digenjreng. Jadi dia mencirikan suasananya pingin naik, cuman nggak terlalu naik gitu. Naik cuman nggak terlalu naik. Masih ya kagok lah, tapi tetap bisa dinikmati. Masuk ke A. Nah ini habis A. Gimana ini, man? Nah, dia pakai bassnya G crash. Gitu ya. Jadi dari A, terus dia ke G crash. Bisa dikatakan outro-nya ya. Oke, nah yang menarik di sini Kateo sempat nyari-nyari alat yang dipakai, tambahan alat yang dipakai oleh Bang Nathan ini. Nah, di sini ada snare-nya, di sini ada benar jadi kick-nya ya. Drum tuh ada kick sama snare-nya. Nah, ini Kateo cari namanya itu kalau nggak salah multi apa ya tadi? Multi claps. Nah, multi claps ini ya. Jadi multi claps ini sebenarnya buat cajon, tapi Bang Nathan mungkin buat sendiri ya. Kita coba dengar dulu. Ini sedikit iklan. Kateo lompat langsung ke bagian yang dia pakai. Jadi kalau di cajon bunyinya kayak gitu. Sebenarnya ada juga yang dipakai di gitar, cuma nanti Kateo buatkan lagi khusus spoiler ya. Cewek pakai ini mainnya luar biasa banget menurut Kateo. Orang luar sih, maksudnya orang bukan Indo, cuman kalian harus nonton. Pokoknya luar biasa banget lah. Cara mainnya beda. Nah tapi kita bukan bahas itunya, tapi kita bahas alatnya namanya multi claps. Nah ini mungkin Bang Nathan itu bikin sendiri si ininya, terus disambungin. Nah, nanti kalau misalnya kalian lihat video Bang Nathan yang, nah ini nih ya, ini ya contohnya kan ada 3 sampai 3 lubang jack. Kita buka aja deh biar jelas. Oke. Kita skip dulu ya. Bisa nanti dilihat. Oke, kita skip sampai di sini. Nah, ini sampai 3 jack ya, 3 jack yang artinya si ini satu snare satu, terus si bassnya juga Kateo yakin ini pasti bikin sendiri, berarti di belakangnya ada piezo atau mic lagi. Di sini juga mungkin bikin sendiri, ditambahin di sini ya. Berarti ya di sini bikin lubang gitu. Mungkin nanti Bang Nathan yang bisa jelasin sendiri bikinnya gimana. Mungkin ada mic juga, jadi di tak. Kalau ini kan bunyinya nggak bunyinya seperti ini. Duk duk tak beneran kayak drum. Nah berarti mungkin ini inovasi terbaru ya, ini bukan, kayaknya ini bikin sendiri deh. Jadi disambungin jack pertama mungkin buat snare-nya, jack kedua mungkin buat si bass-nya, yang jack ketiga itu buat si senarnya ya, piezo di sininya, equalizer-nya. Jadi kenapa kalau misalnya kalian lihat di situ cover Bang Nathan itu pakai 3 jack, karena ini ya ada 3 alatnya. Makanya suaranya terdengar jelas semua. Ada bass, ada snare-nya, terus ada dari senarnya itu terdengar jelas semua karena didukung oleh alat yang mumpuni juga gitu. Ini salah satu inovasi yang bagus sih menurut Kateo, sesuai dengan gaya bermainnya Bang Nathan. Nah, yang kalau kalian denger itu suasananya naik karena pada saat dia snare, dia sambil ngegejreng. Jadi dia sambil bunyiin snare-nya, dia ngegejreng. Gitu ya. Jadi bass, pada saat bass dia pakai ini. Nah gitu. Sorry.
gitulah kira-kira. Nah ini yang mungkin sebenarnya bisa dibilang dia ciri khasnya itu ya. Jadi meskipun teknik perkusinya sederhana, cuman bass, snare, tapi dia bisa mendalaminya sehingga yang seperti ini. Nah untuk dedetak, meskipun terlihatnya kayak pola drum biasa ya, maksudnya kalau di drum kan biasa kayak gitu. Cuman yang bikin uniknya itu pada saat dia seperti itu, dia bisa bunyikan senarnya itu pas dan tidak bunyi kemana-mana. Kalau misalnya kalian slap, nah itu bisa bunyi ke senar 1, 2 dan nggak bersih. Kalau misalnya kalian bass yang kick, itu juga bisa ke senar yang lain gitu. Jadi ini butuh latihan yang intensif dan latihan yang tidak sebentar, katanya yakin bisa sampai seperti itu gitu loh. Lagi. Candu aja. Enak ya? Tadi itu Bang Nathan juga pakai yang di sini. Nah itu ya. Ada variasi perkusinya, itu juga variasi. Nah ini ya. Oke. Jadi di bagian bridge-nya dia itu kalau bisa dilihat naik dari tadi, terus di bagian bridge-nya dia turunin, benar-benar turun karena tidak ada perkusinya, jadi suasananya benar-benar turun. Lalu dinaikin dikit dengan yang ini ya. Jadi dia nggak langsung perkusi full, tapi dipakai bass dulu ya. Nah gitu. Oke. Nah, jadi itu ya dari Bang Nathan, dimana kalau kita lihat sebenarnya tekniknya sederhana dari awal, petikan aja, terus ditambah pada saat ref, itu ditambah genjrengan, dan tenaga petikannya itu ditambah sedikit. Lalu pada saat setelah masuk ke bait yang kedua, setelah ref pertama, dia tambahin perkusi, terus sampai bagian bridge dia pakai petikan yang biasa. Terus di bagian yang terakhir dia pakai perkusi lagi, terus di bagian yang paling terakhir, paling terakhir dia petikan aja. Jadi kalau bisa dilihat dia grafiknya naik, turun, gitu ya. Jadi dia pandai membuat suasana yang bikin kita semakin menikmati lagunya. Nah, jadi itu yang kita bisa belajar dari Bang Nathan. Pakai teknik yang sederhana sebenarnya nggak apa-apa, asal sebenarnya dapat feel-nya. Kita coba lihat komentar-komentarnya. Nah. Wah, ini ada Bang Alif juga. Wah, sampai komentar ya. Wenak. Nah, Wenak ini Bang Alif aja sampai bilang enak gitu. Kenapa enak ya? Tadi dia bisa memainkan suasana dengan teknik yang sederhana gitu ya. Tuh, kan bener kan? Diam-diam ngebayangin dia jago main gitar terus ceweknya makin sayang. Bukan. Ini requestan ya. Oke, mana nih?
ya itulah, saya kira, Kateo kira komentar Bang Alif sudah mewakilkan semuanya ya. Karena yang lainnya malah request semua gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lihat komentarnya silahkan lihat sendiri. Sebenarnya jago sih Bang Nathan buat membawa suasana dengan teknik perkusinya. Nah, ini jadi adalah request daripada kalian di Instagram. Nanti Kateo juga akan kabulkan requestan kalian. Kita belajar dari siapa, di orang lain lagi. Dan yang Kateo sudah spoiler sebelumnya, Kateo akan kita akan belajar dari wanita lagi yang sebelumnya Josephine Alexander. Ya bener ya. Nah, kita akan belajar satu lagi yang tidak kalah hebatnya. Pokoknya luar biasa lah gaya bermainnya itu. Kalau mungkin Kateo berani bilang kalian belum pernah lihat. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah siapa lagi yang mau kita belajar dari siapa dan lagunya apa. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya.